Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat kesehatan seperti yang kita rasakan hari ini. Salawat dan salam moga tercurah kepada uswah hasanah teladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, berikan kita semua keimanan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berdiskusi dengan Ustaz Darsono tentang terkait dengan masalah toharoh. Dalam Islam, toharoh merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat penting dan mendapatkan porsi yang penting dalam Islam yang harus kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, at-tahuru satrul iman, kesucian adalah sebagian dari keimanan. Artinya indikator atau ciri orang yang beriman kepada Allah di antara salah satunya adalah menjaga kebersihan dirinya, baik kebersihan pakaiannya, kebersihan tubuhnya. Ini yang harus kita jaga sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang toharoh, berbicara tentang bersuci. Bersuci dalam Islam adalah membersihkan diri kita dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Ada jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk membersihkan diri kita dari najis tersebut, atau digunakan untuk kita berwudu. Di antaranya ada dua jenis air. Yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air murni yang tidak berubah bau, warna dan sifatnya. Contoh misalkan air hujan itu dikatakan air mutlak. Atau air sumur itu air mutlak. Tapi ketika misalkan tercampur oleh benda yang lain kemudian berubah salah satu dari tiga tadi, warnanya, rasanya, atau baunya berubah misalkan, maka dia bukan lagi dikatakan sebagai air mutlak. Contoh misalkan kopi, susu, teh manis, itu kan berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, atau sifatnya berubah, maka dia tidak dikategorikan sebagai air mutlak. Dia tidak bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan, tidak bisa digunakan untuk mandi atau untuk berwudu. Apa saja air mutlak dalam Islam? Yang pertama adalah air hujan. Jadi air hujan yang turun dari langit itu bisa kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar. Tidak perlu teman-teman ke tempat yang ke sungai atau lain sebagainya. Ketika hujan itu bisa kita gunakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah air sumur bor di rumah kita, air pam dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi. Yang selanjutnya adalah air danau yang luas kayak Danau Toba dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu. Walaupun warnanya berubah karena ukurannya lebih dari dua kula. Ukurannya, lebarnya, dalamnya itu sudah memenuhi syarat sehingga bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian kalau teman-teman misalkan di hutan tidak menemukan air, hanya ada air embun yang kita kumpulkan dari pohon-pohon misalkan dan terkumpul air yang cukup banyak, itu juga bisa digunakan untuk berwudu, karena air embun bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada di lautan, aduh aku nggak bisa sholat karena aku nggak bisa wudu misalkan, karena di laut nggak ada air hujan misalkan, nggak ada air danau, nggak ada air sumur misalkan, maka air laut sesungguhnya bisa digunakan untuk bersuci. Kita bisa menggunakan air laut sebagai alat untuk bersuci, baik untuk membersihkan dari hadas kecil ataupun untuk hadas besarnya itu sendiri. Jadi bisa digunakan air laut itu. Kemudian air sungai itu juga bisa kita gunakan. Air sungai yang mengalir yang bersih itu bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk sungai Kali Citarum yang kita lihat hari ini, airnya kan sudah kotor ya, ada limbah dan lain sebagainya. Memang sebaiknya kita lebih baik menggunakan air yang ada di rumah saja, yang sudah jelas bersihnya, tidak ada campuran benda-benda kimia dan lain sebagainya untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah air salju. Misalkan kita ada di daerah yang kutub utara, kita tidak menemukan apapun kecuali bongkahan-bongkahan salju yang besar, misalkan kita cairkan
itu bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, ini dinamakan sebagai air mutlak. Jadi air mutlak itu ada air hujan, air sumur, air danau, air embun, air laut, air sungai, dan air salju. Itu bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Kemudian di samping air mutlak ada juga air yang kedua, itu namanya air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang berpindah dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi. Jadi air yang sudah digunakan. Misalkan teman-teman berwudu di ember ya, berwudu di ember misalkan. Nah, ini termasuk ke dalam air musta'mal. Kenapa? Karena air yang kita ambil dari ember kemudian itu menerus kembali masuk ke ember yang sama, misalkan, itu dinamakan sebagai air musta'mal karena air yang sudah digunakan atau air bekas dari mencuci anggota tubuh kita. Nah, air musta'mal ini, dalam hal ini ada beberapa ulama membolehkan menggunakan air musta'mal untuk bersuci atau untuk berwudu. Nah, ini berkaitan dengan air dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ketika teman-teman ada di lautan, teman-teman ada di hutan, atau di tempat yang seperti apapun. Kita bisa menggunakan berbagai macam air untuk kita bisa bersuci atau menggunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari Ustadz Darsono itu informasi yang bisa diberikan hari ini. Kita tutup membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.